perkenalkan, saya Betari Indah Aritonang dengan NPM 202411. Selamat pagi, perkenalkan saya Betari Indah Aritonang dengan NPM 2024110058. Di sini saya ingin mempresentasikan penerapan visualisasi data pada dataset 300 mahasiswa. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel, Matplotlib, dan juga SQL. Yang pertama ada latar belakang. Jadi visualisasi data merupakan salah satu cara untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini digunakan dataset yang terdiri dari 300 data mahasiswa dengan beberapa atribut seperti jurusan, nilai kehadiran, pengeluaran, penggunaan HP, dan juga kualitas tidur. Melalui visualisasi data, kita dapat melihat pola, tren, hubungan antar variabel, serta menemukan data yang menyimpang atau outlier dengan lebih mudah dibandingkan hanya melihat tabel angka. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu menerapkan visualisasi data pada dataset mahasiswa. Yang kedua yaitu mengimplementasikan grafik dasar, histogram, scatterplot, dan juga boxplot. Yang ketiga yaitu memahami proses data cleaning. Yang keempat menerapkan prinsip desain visualisasi yang baik. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode data analytics life cycle, yang mana metode ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada discovery, selanjutnya data preparation, kemudian data exploration, data visualization, analysis, dan interpretation, dan yang terakhir yaitu reporting. Nah, metode ini saya pilih karena memberikan alur kerja yang sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan hasil analisis, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu tools yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat visualisasi dasar seperti bar chart, pie chart, dan juga line chart. Yang kedua ada Python, yang mana Python ini digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk pengolahan data. Kemudian ada Matplotlib. Matplotlib ini saya gunakan untuk membuat histogram dan juga scatterplot. Dan yang terakhir ada Seaborn, saya gunakan untuk membuat scatterplot dan juga boxplot dengan tampilan yang lebih menarik. Kombinasi dari ketiga tools ini membantu menghasilkan visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Ini selanjutnya ada visualisasi bar chart, pie chart, line chart, dan saya menggunakan Excel untuk memvisualisasikannya. Di bar chart digunakan untuk menunjukkan jumlah mahasiswa pada masing-masing jurusan, sehingga perbandingan antar jurusan dapat terlihat dengan jelas. Yaitu yang ini bar chart di paling atas. Selanjutnya yaitu pie chart, menunjukkan proporsi gender mahasiswa, sehingga kita dapat melihat presentasi mahasiswa laki-laki dan juga perempuan ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga yaitu line chart, digunakan untuk menggambarkan data kehadiran mahasiswa, sehingga tren peningkatan kehadiran dapat diamati dari waktu ke waktu. Ini line chart. Selanjutnya ada visualisasi histogram menggunakan Matplotlib. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi nilai mahasiswa. Dari grafik bisa dilihat bahwa sebagian besar nilai mahasiswa berada pada rentang menengah hingga tinggi. Visualisasi ini membantu memahami penyebaran data serta mengetahui apakah distribusi nilai cenderung merata atau terkonsentrasi pada rentan tertentu. Selanjutnya yaitu visualisasi scatterplot antara jam belajar dengan nilai ujian menggunakan Matplotlib. Berdasarkan grafik terlihat adanya hubungan positif antara kedua variabel, antara jam belajar dan juga nilai ujian. Artinya semakin banyak waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, maka nilai ujian yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Visualisasi ini membantu dalam melihat korelasi antara variabel secara lebih jelas. Selanjutnya yaitu scatterplot penggunaan HP dan juga kualitas tidur menggunakan SQL. Dari grafik terlihat bahwa semakin tinggi penggunaan HP, maka kualitas tidur cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Visualisasi seperti ini sangat berguna untuk
Eh, yang terakhir yaitu boxplot menggunakan SIGOR. Boxplot digunakan untuk melihat penyebaran data sekaligus mendeteksi adanya outlier atau data yang menyimpang. Pada grafik terlihat terdapat beberapa nilai yang berada jauh di atas data lainnya yang menunjukkan adanya outlier pada data pengeluaran mahasiswa. Dengan boxplot, proses identifikasi data ekstrim menjadi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, sebenarnya ada data cleaning. Sebenarnya sebelum visualisasi dilakukan, data terlebih dahulu sudah melalui proses data cleaning. Nah, tahapan ini dilakukan meliputi penanganan missing value, standarisasi data yang tidak konsisten, dan juga perbaikan kesalahan penulisan atau noise. Tahapan ini sangat penting karena kualitas visualisasi dan hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penerapan visualisasi pada dataset 300 mahasiswa dapat disimpulkan bahwa visualisasi data sangat membantu dalam mengelola distribusi, tren, hubungan antar variabel serta mendeteksi outlier secara lebih cepat dan mudah dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel. Berbagai jenis visualisasi seperti bar chart, pie chart, line chart, histogram, scatter plot, dan juga boxplot berhasil memberikan informasi yang relevan sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis. Dari sisi toolsnya, Microsoft unggul dalam pembuatan visualisasi dasar karena mudah digunakan dan tidak memerlukan kemampuan pemrograman, sehingga cocok untuk analisis sederhana. Sementara itu, Matplotlib memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam membuat visualisasi statistik seperti histogram dan juga scatter plot dengan pengaturan yang lebih detail. Kemudian Seaborn menawarkan tampilan visual yang lebih menarik dan informatif serta lebih efektif dalam menampilkan pola hubungan data dan mendeteksi outlier melalui visualisasi statistik. Dengan demikian, setiap tools memiliki kelebihan masing-masing, namun kombinasi Excel, Matplotlib, dan juga Seaborn mampu menghasilkan proses visualisasi data yang lebih lengkap, akurat, dan informatif untuk mendukung analisis data mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.